Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Rahmi. Saya dari kelas Akuntansi B Universitas Islam Negeri Malang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang higher demand, yaitu permintaan lebih tinggi. Dimulai dari pengertian. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Perlu diketahui bahwa permintaan ini bersumber dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor permintaan. Yang pertama, harga barang. Nanti akan kita jelaskan melalui tabel dan kurva di slide selanjutnya. Yang kedua, selera. Selera tergantung masing-masing individu, karena setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda. Yang ketiga, jumlah akumulasi kekayaan, yaitu harta kekayaan yang sudah dikurangi dengan beban, hutang, dan biaya lain-lain, yang berarti sisa harta dari pembayaran tersebut. Yang keempat, produk substitusi, yaitu barang pengganti. Kondisi di mana barang utama harganya mahal, maka bisa diganti dengan barang yang sama, tetapi harganya lebih murah ataupun dengan merek yang berbeda. Yang kelima, perkiraan di masa mendatang. Kondisi di mana rumah tangga membeli barang sebanyak-banyaknya dengan keyakinan atau percaya bahwa barang tersebut kedepannya akan mahal pada periode tertentu. Yang keenam, pendapatan. Jika pendapatannya tinggi, pastinya kebutuhannya juga akan tinggi. Hal itu menyebabkan terjadinya permintaan yang tinggi dan harga yang naik. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi dua, yaitu permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli konsumen terbagi lagi menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya, permintaan berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua, yaitu permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Selanjutnya, quantity demand, yaitu jumlah permintaan. Jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen dengan jangka waktu tertentu. Tabel dan kurva permintaan. Tabel adalah hubungan antara suatu barang dengan jumlah permintaan. Di sini kita akan melihat berapa banyak produk yang akan dibeli rumah tangga dengan harga yang berbeda. Kurva permintaan yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Kurva ini terbentuk dari tabel permintaan. Sebagai contoh, di sini saya asumsikan dengan harga laptop Asus. Ketika harga laptop Asus 1 juta, jumlah permintaannya 40. Kemudian harganya naik menjadi 2 juta. Jumlah permintaannya turun 10 menjadi 30. Kemudian harganya naik lagi 2 kali lipat menjadi 4 juta. Jumlah permintaannya turun 10 menjadi 20. Naik lagi menjadi 6 juta, jumlah permintaan 10. Dan akhirnya ketika 8 juta, jumlah permintaannya 0. Biasanya pada kondisi inilah terjadi substitusi, yaitu barang pengganti dengan barang yang sama akan tetapi dengan harga yang lebih rendah dan juga merek yang berbeda seperti laptop Acer, HP, dan lain-lain. Masalah pada tabel dan kurva tersebut sesuai dengan hukum permintaan atau law of demand, yaitu ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Dengan begitu, hukum permintaan bersifat negatif. Berikut adalah kurva higher demand.
Kurva higher demand terjadi ketika permintaan yang lebih tinggi mengarah ke harga equilibrium yang lebih tinggi dan kuantitas equilibrium yang lebih tinggi. Selanjutnya, kurva permintaan berdasarkan pendapatan. Di sini ada kenaikan permintaan. Itu mengacu kepada normal growth, yaitu barang yang akan mengalami kenaikan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi hal-hal lain tetap. Selanjutnya, menurun permintaan mengacu kepada inferior growth, yaitu barang yang akan mengalami penurunan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi hal-hal lain tetap. Selain berdasarkan pendapatan, ada juga berdasarkan harga barang-barang terkait. Yang pertama, barang substitusi, yaitu barang pengganti. Kondisi ini di mana barang utama harganya mahal atau naik, maka bisa diganti dengan barang yang identik atau disebut dengan perfect substitusi. Yang kedua ada complementary good, yaitu pelengkap barang utama. Seperti tadi contoh yang saya asumsikan, yaitu laptop, maka pelengkapnya itu seperti mouse. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan dari materi ini, mohon dimaafkan. Karena ini semua berdasarkan apa yang saya pahami dan saya ketahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.